Dulu ya, gue pernah hampir tabrakan. Tahu nggak gara-gara apa? Ini adalah bagian dari rangkaian video di dalam playlist Pencarian Tujuan Hidup part 6. Kita semua pasti punya pengalaman buruk. Mungkin kawan-kawan di luar sana ada yang pernah punya penyakit dari kecil, kelainan fisik dari lahir, pernah sakit keras, keluarga berantem mulu, broken home, orang tua yang cerai, pernah kecelakaan hebat tapi selamat, trauma kejadian tertentu, diperlakukan tidak adil, jadi korban kejadian tertentu, dan lain-lain yang kalau diinget-inget lo bisa sedih dan bikin lo nangis. Dan lo gak mau ada orang lain merasakan yang lo alami. Gue pun punya pengalaman itu. Semua itu bisa kita lihat ya sebagai ujian yang membentuk diri kita saat ini yang mungkin lebih kuat atau lebih tegar. Tahu nggak? Semua itu bisa dijadiin dasar narasi pencarian tujuan hidup kita. Contoh nih, lu punya keluarga yang sakit-sakitan. Mungkin sakitnya bawaan. Nah, itu bisa lu jadikan tujuan hidup dengan mencoba menyelamatkan banyak orang. Gimana lepas dari penyakit itu? Misalnya dengan ngeset tujuan hidup lo, gue mau menyembuhkan orang-orang dengan penyakit A, supaya mereka tidak seperti keluarga gue yang kurang beruntung. Terus goal lo bikin yayasan atau bikin rumah singgah yang mau menampung orang-orang yang menderita itu. Terus lo mulai bikin gathering, lo cari sponsor, bikin akun sosmed, dan berlanjut bertahun-tahun lu mendedikasikan diri lu untuk nyelamatin orang-orang ini supaya tidak mengalami apa yang keluarga lu alami. Wah, gila sih. Kebayang betapa berartinya hidup lu, betapa mulianya. Kalau itu benar-benar latar belakang suram hidup lu yang lu jadiin tujuan hidup. Contoh lain, lu pernah selamat dari sebuah kecelakaan hebat atau kejadian yang mengerikan yang hampir terjadi sama diri lo. Setelah bertahun-tahun lo analisa itu bilang bahwa kalau aja ada sebuah alat tertentu terus disuarakan dengan gerakan atau movement tertentu, bakal banyak orang terhindar dari kecelakaan kayak gitu. Terus lu ciptain tuh alat itu, lu bikin gerakan baru atau movement baru, save more life misalnya, dengan alat atau dengan aplikasi handphone yang baru itu yang lu ciptain. Kebayang berapa banyak orang berterima kasih karena adanya alat itu, aplikasi itu, movement baru itu yang semua lu ciptain. Contoh lain, lu grow up di masyarakat yang super sulit. Lu kenal betul gimana masyarakat di kelas itu struggling untuk hidup. Nah, setelah lu dewasa, lu tahu solusinya. Misal dengan teknologi atau dengan bisnis model atau apapun. Terus lu coba bangun solusi ini. Kebayang berapa keluarga yang bisa lolos jadi lebih sejahtera. Semua hal itu bisa dimulai dari latar belakang pahit hidup kita, pengalaman hidup kita, kekurangan hidup kita. Dan mencari tujuan hidup dari narasi yang seperti ini jauh lebih kuat daripada cara pencarian tujuan hidup lain. Soalnya lo benar-benar mengalaminya dan lo punya tujuan mulia dan diapresiasi sama banyak orang karena tujuan mulia lo ini. Nah, mencari tujuan hidup dengan cara ini itu malahan bisa jadi bisnis loh. Artinya tanpa peduli dengan ikigai atau filosofi Jepang dalam pencarian tujuan hidup yang pernah gue bahas di episode sebelumnya, lo tanpa sadar membangun bisnis. Lo memasukkan tujuan hidup dalam bisnis baru lo ini.
lo tanpa sadar diapresiasi banyak orang dalam bentuk profit. Karena mereka benar-benar merasakan betul benefit dari tujuan mulia lo ini. Ya ini mirip dengan cara berpikir bisnis startup ya. Yang berawal dari kesulitan, dari masalah yang dialami si foundernya sendiri. Bisa masalah simpel, bisa juga masalah besar, trauma hidup misalnya. Biasanya pengalaman hidup lo itu akan jadi sesuatu yang lo sangat peduli. Something that you really care about. Apakah itu nature atau alam, health, kesehatan, atau musik, atau apapun. Jadi alur berpikirnya kayak gini. Gali pengalaman pahit hidup lo, masa kecil atau udah dewasa. Terus berbuah jadi sesuatu yang lo benar-benar peduli. Yang tadi ya, nature, kesehatan, musik, atau apapun. Terus lo buat tujuan hidup lo bergerak di dunia itu tadi. Terus dari situ lo bisa menghasilkan berupa karir, kerjaan, usaha, gerakan, movement, produk, layanan, atau apapun yang bisa menjadi tujuan hidup ini jadi realita. Dan lo bisa hidup di situ, lo hidup dari situ, artinya ada penghargaan yang dibayar orang. Karena ini kan jadinya ideal banget ya. Nah, ada nggak pengalaman pahit lo atau trauma dan lain-lain itu tadi? Kasih tahu di komentar, lo pernah apa yang bisa lo jadiin narasi dalam pencarian tujuan hidup lo. Stay subscribe.